Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Ma RT Lapor nama. ya, COVID-19 telah berdampak besar terhadap perekonomian di dunia, termasuk di Indonesia. Banyak perusahaan-perusahaan besar akhirnya tutup dan banyak sekali karyawan yang di-PHK. Disinilah banyak sekali juga yang terdampak secara ekonomi, yaitu ibu rumah tangga, dan bagaimana caranya ibu rumah tangga itu bangkit dari keterpurukan ekonomi. Di studio telah hadir salah satu narasumber yang akan berkisah tentang bagaimana beliau bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Ya, terima kasih Mbak Endras. Assalamualaikum Mbak Endras. Waalaikumsalam, Ma. Nah, itu gimana kabarnya Mbak Endras? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, alhamdulillah. Nanti bisa kenalan dulu ini kita ya. Ya, boleh diceritakan dulu deh Mbak Endras berapa anaknya, terus selama ini aktivitasnya apa saja? Ya, Ma. Saya alhamdulillah punya dikaruniai 2 orang anak. Dua Ma. orang anak. Ya, si Mbak udah kelas 5 SD, si adik 6 tahun. 6 tahun. Udah sekolah? Si adik? Mm-mm. Si adik kebetulan ini, Ma, berkebutuhan khusus. Oh, spesial ya? Yes, spesial. Iya, Masya Allah. Sabar. Iya. Terus suami kerja di mana Mbak Endras? Suami sebelum pandemi ini suami saya itu di ini mak bidangnya transportasi darat. Jadi kita tuh ngelayani Balikpapan, Bengalon, Kutai Timur. Pernah kesana nggak, Mak? Belum. Aduh, nih mama ini kuper ini. Iya. Jadi travel gitu. Travel gitu. Jadi itu sebelum COVID-19 travel ya, bergerak dalam bidang travel. Ada yang nyewa mobil gitu? Jadi waktu itu kita itu dikontrak sama perusahaan gitu, Mak. Jadi melayani buat karyawan yang cuti gitu kan, cutinya bandaranya kan di sini. Jadi kita yang bawa gitu. Oh gitu. Nah, setelah COVID-19 datang, berdampak banget nggak ini? Banget Mak, banget ya. Jadi sebelum COVID pun tuh kita udah dapat bungkus permen ya, Mak. Bungkus permen. Ya, suami insiden gitu kan. Jadi itu udah habis-habisan buat ngurus itu gitu. Begitu agak tenang, COVID datang gitu kan. Jadi udah nggak ada jalan sama sekali, stop sama sekali gitu. Jadi travel itu ya stop. Jadi sama sekali tidak beroperasi. tidak beroperasi. Sedangkan kebutuhan jalan terus. Jadi minggu pertama itu masih bisa lah ya, ada 100-200 sisa kehidupan gitu kan. Jadi itu udah, kita tuh udah yang sehari-hari sudah makan tempe tahu gitu. Sampai Mbak tuh bilang, Bunda masak ayam ya. Dia balik tuh tempe tuh jadi ayam biar selera makan. Ya gitu. Tempe tahu. Ya, itu kan terus Yang protes si kakak. Terus kalau itu minggu pertama. Minggu kedua itu yang kayak apa ini ya sudah gitu kan. Terus kebetulan tuh orang tua adik itu kan tani. Jadi saya tuh dikirimin beras. Tapi kan nggak mungkin kita Makan beras aja. Butuh Terus lauknya. kebutuhan lain juga banyak gitu kan. Listrik, air. Belum lagi tuh apa namanya, udah datang tagihan jiwa dagang saya tuh keluar gitu kan. Apa yang bisa tak jual nih ya? Sedangkan jangankan Mas Banangan, simpanan udah nggak ada, habis-habisan Sama waktu sekali kemarin, tidak kan. ada tabungan. Terus saya cari-cari apa gitu ya. Jadi tuh saya cari-cari, nemu itu serpihan emas bekas antingnya Dedek tuh. Dedek tuh kan sebelum ini kan kalau masuk rumah sakit nanti dia harus scan apa itu nggak boleh pakai anting. Ya sudah tak simpen aja gitu. Itu dapet. Terus ada cincinnya Mbak Tia itu udah nggak bentuk cincin waktu dia kecil bayi gitu kan. Saya kumpulin sampai cincin kawin itu kan ada 2 tuh, Mak. Cincin kawin ada 2. Yang satu yang untuk suami itu kan nggak pernah dipakai ya. Itu juga tak kumpulin, ngumpul semua, terus dijual kan? Dijual. Waktu itu lakunya tuh kayaknya 1.800.000 gitulah ya. Kan lagi mahal ya, Mas. Tapi begitu keterima tangan, pegang tangan tuh langsung habis karena buat
tagihan tadi kan. Habis untuk bayar tagihan saja. Terus ini kayak apa gitu. Apa yang bisa tak jual? Sebenarnya saya sebelum itu tuh juga jualan, Mak. Jualan. Sebelumnya jualan apa? Baju-baju gitu kan, baju-baju kaos anak gitu. Tapi kan nggak mungkin kalau sekarang orang mikirnya mau beli baju kan, orang banyaknya kebutuhan pokok gitu. Betul. Jadi apa gitu, gimana ya, apa yang bisa saya jual gitu. Ada teman-teman itu yang usul jual makanan gitu kan. Saya tuh sadar diri kalau suami mau makan enak ngajaknya makan keluar ya. Jadi sudah tahu ya kapasitas saya, wah kayaknya nggak mungkin masak-masakan ya. Oke. Mau baking pernah nyoba selalu bantet. Iya, gak apa bakat ya ini. gitu, nggak bakat Sama. kayaknya nih gitu kan. Iya, terus Terus waktu itu lagi rame yang jahe rimpang-rimpang itu buat imun tubuh gitu kan. Saya mikir apa ini ya gitu ya, coba deh gitu. Terus saya kan, kita biar nggak punya uang, punya kuota harus ya, karena buat sekolah. Jadi coba-coba, ayah tolong dong beliin ini sedikit-sedikit aja, 5.000 aja ya, tak coba gitu. Jadi beli jahe, beli pokoknya, dan teman-temannya itu beli, saya coba buat, terus saya cobakan ke ayahnya. Enak kok katanya gitu. Ya kah, bener? Iya gitu. Langsung saya tak beli botol, Mak, botol. Kan semuanya online. Nah, botolnya tuh ketemu yang mahal gitu. Satu botol itu 1.500 satu piece gitu. Beli saya 10. Habis itu saya masukin di botol. Terus kayak gaya-gaya kayak kameramen gitu loh. Kayak fotografer gitu, saya taruh di botol, saya taruhin, pokoknya gitulah, baru saya foto. Habis itu saya update kan ke status WA. Saya tuh kalau namanya mau ngiklan di grup gitu tuh agak sungkan gitu loh. Harus mengumpulkan kekuatan gitu. Jadi awal-awalnya pakai status WA aja. Ya gitu. Harus berani gitu kan. Nanti kalau saya nggak ngiklan siapa yang tapi begitu saya klik, cepet-cepet hapus. Tapi tak hapus semua biar orang tetap baca, tapi di HP saya udah nggak ada gitu. Jadi hari pertama sempat ada rasa mungkin nggak pede atau gimana gitu ya? Pakewah gitu ya, kalau bahasa Jawanya tuh, Mak. Sungkan. Ya, kalau orang mau terima gitu kan, orang ini kok ngiklan-ngiklan sih gitu loh. Insecure itu. Alhamdulillah ya, saya tuh syukur alhamdulillah dikelilingin dengan teman-teman yang baik banget gitu. Jadi mereka tuh bantu ngiklan, yang paling saya tuh bantu beli juga. Jadi beli kadang-kadang ada yang hampir setiap minggu tuh beli, sampai saya mikir ini sebenarnya diminum atau karena kasihan sama saya ya gitu. Sampai sekarang masih berpikir begitu? Gak tahu, Mak. Jadi tapi saya jadi semangat ya, dikala saya tuh sehari 2 hari nggak ada yang pesen, tiba-tiba Mbak pesen jamu, kayak kita habis puasa seharian ya, terus buka berbuka sore gitu, senengnya gitu. Jadi sih. awal munculnya kenapa idenya jamu itu karena memang lagi trennya orang untuk daya tahan tubuh ya. Gitu ya. Terus dapat resepnya dari mana atau hanya coba-coba? Coba. Sampai berapa kali coba itu? Coba waktu itu sih nyobanya sekali, tapi dalam perjalanannya itu setiap buat saya coba lagi, rasakan yang mana yang paling enak gitu. Oh gitu. Ada takaran khususnya supaya dapat satu botol ada. Itu sekarang ada. Jadi sekarang sudah ada. Seperti ada SOP-nya nih ya, sudah ya. Sekarang udah gitu. Kalau awal-awal belum. Cuma kira-kira. Jadi ada yang komplain gitu ya? Kemanisan nih kayak gitu. Gitu. Tapi itu menjadi satu motivasi ya untuk memperbaiki gitu. Iya. Terus untuk pemasarannya. Nah, kalau sekarang kan semuanya orang udah paham ya, kita butuh jamu karena untuk daya tahan tubuh gitu. Nah, untuk masarinya ada kesulitan nggak, Mbak? Ini sih pemasarannya kalau saya masih sekitaran lingkup teman-teman gitu kan, masih yang di situ aja sih sebenarnya gitu, belum yang sampai melebar kemana-mana gitu, belum. Tidak ada keinginan untuk melebarkan sayap? Pengen banget, Mbak. Malah saya tuh pengennya tuh punya banyak reseller kayak gitu. Akan diwujudkan? Insya Allah, mudah-mudahan ya Allah ngabulkan ya.
Nah biasanya kan selain di status WA itu tuh awal-awal katanya baru status WA atau sekarang sudah merambah pemasarannya mungkin di grup-grup Berani atau Ya, masih malu-malu juga. Masih malu-malu. Jadi kadang kalau saya pasang status saya kirim gitu kan. Itu saya kirim langsung coba-coba saya hapus gitu. Lu kok dihapus ya? Tapi Saya nggak enak gitu loh. oh enggak enak. Padahal kan produknya jelas diakui, banyak yang tentunya testimoni-testimoni yang sudah Ya, didapat, alhamdulillah. pastinya itu membuat motivasi buat Mbak Indra. Ya. Dan Mbak Indra akhirnya percaya bahwa produkku ini bagus loh, produkku enak dan berkhasiat gitu kan. Ya tantangannya sendiri Mbak Indra kalau melihat sekarang kan memang semua ibu-ibu prioritasnya pasti sembako ya, karena bahan pokok. Tapi kalau di Mbak Hendra sendiri jualan jamu ini ada nggak sih tantangan yang membuat Mbak Hendra mungkin mau memasarkannya sulit atau mungkin kok nggak laku atau apa, itu ada nggak ngerasain seperti itu? Alhamdulillah sih sampai sejauh ini udah 5-6 bulan ya. Lancar-lancar aja sih. Lancar-lancar aja. Berarti memang ini peluang emas ya. Artinya Kayaknya tidak merasakan adanya tantangan ya. Nggak ada sih. Nggak ada Nggak ya. ada. Jadi lebih kepada mungkin Mbak Indras yang mungkin masih kadang masih Malu-malu. malu-malu untuk promosi. Itu sih kayaknya. Berarti nanti butuh coaching ya, ini di coaching untuk Iya, bagaimana kayaknya. pede untuk memasarkan gitu ya. Iya. Padahal produknya lumayan gitu, bagus, enak gitu ya Mbak ya, dan saya sendiri merasakan khasiatnya gitu. Nah untuk ini Mbak, untuk meningkatkan skill sendiri dari Mbak, kan ini baru sebenarnya kalau dibilang tadi udah pernah usaha baju, tentunya kan beda ya Beda. dengan jualan jamu gitu ya. Tentunya kan ada hal-hal yang memang saya harus meningkatkan apa sih, skillnya apa sih yang diperlukan untuk nambah pede gitu. Kayaknya saya tuh pengennya itu diajarin gimana caranya buat masarin kayak gitu-gitu loh Mak. Ya kan saya tuh orangnya kurang pede gitu kan. Itu aja sih pemasaran itu yang masih saya kurang. Terus kan sekarang tuh semuanya saya kerjain sendiri kan. Semuanya dikerjain sendiri. Terus dari promosi, dari pokoknya semua lah ya dikerjain sendiri gitu. Jadi udah merasa kerepotan untuk bikin sendiri? Enggak juga sih, karena alhamdulillah suami tuh membantu, anak-anak membantu gitu. Jadi selama saya sibuk dengan jamu, suami saya yang handle, kayak ngurus dedek kan bisa dia kan masih kayak bayi ya. Jadi dia yang urus, dia karena yang kebutuhan masak, khusus tadi ya. dia yang masak, bersihin rumah, saya yang fokus sama jamu gitu. Untuk mendapatkan bahan bakunya sendiri ada kesulitan? Nggak ada, Nggak Mak. ada. Gampang. Iya. Tapi ide itu dulu muncul dengan sendirinya atau karena kayaknya orang butuh jamu nih? Ya munculnya itu karena kebutuhan sih sebenarnya. Terdesak kebutuhan, apa yang bisa tak jual ini gitu kan. The power of kepepet. Jadi jangankan buat jamu kan nggak pernah. Jadi tapi karena kebutuhan ya harus ada yang saya gitu. Tadi kan dibilang Mbak jual emas akhirnya itu habis untuk bayar tagihan. Jadi modalnya kemarin dari mana? Ya Allah, saya lagi-lagi tuh alhamdulillah gitu dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Jadi tuh begitu yang awal tadi kan saya coba-coba itu masih dengan uang saya 100 yang sisa-sisa itulah ya. Terus begitu agak banyak pesanan itu kan otomatis saya mesti beli botolnya yang banyak apa segala gitu. Tiba-tiba ada kiriman Mak, kiriman kurma, di bawahnya amplop. Luar biasa ya Allah itu. Dari teman Ya, gitu ya. gitu. Jadi saya buat modal. Buat modal. Jadi tadi berarti modalnya dari teman ya. Jadi teman tahu kalau Mbak dalam kondisi terpuruk ekonomi saat itu. Iya, alhamdulillah Allah kasih teman-teman yang care ya Mbak, yang perhatian gitu, nanya gimana Mbak keadaannya gitu. Jadi awalnya bukan Mbak Indras yang cerita gitu ya? Enggak, saya juga kaget kok
ya Allah kok baik banget gitu. Jadi ketika itu langsung dijadiin modal buat jamu ya. Iya, langsung Ada nggak beban moral? Aduh ini modal dari teman saya harus sukses, saya harus berhasil gitu? Enggak juga Enggak sih, juga ya? enggak juga sih. Tapi untuk saat ini Mbak Hindras jualan jamu tercukupi ya dengan jualan jamu itu secara ekonomi istilahnya kita bisa survive ya? Ya, Bisa ya? alhamdulillah buat kebutuhan sehari-hari itu semua 100% tuh dari jamu, Mak. Sekarang karena suami total di rumah gitu, nggak ada bisa bawa penumpang sama sekali, nggak bisa jalan sama sekali gitu travelnya gitu. Jadi berhenti sama Total, sekali, tidak ada operasional iya. sama sekali. Jadi hanya membantu Mbak Hindras ya? Iya, bantu dia yang kurirnya. Jadi tuh ada cerita nih, Mak. Jadi waktu Ramadan kan, Ramadan itu dia kalau mau pergi udah nanya dulu gini, berapa nih anuku, maksudnya kan totalan anunya dia berapa gitu kan. Fee untuk Iya, ongkir ya? ongkirnya itu kan. Oh 50 ya, 60 gitu kan. Terus nanti pulang-pulang tuh dia bawa ayam, Mak. Jadi semua yang dia dapat tuh untuk beli ayam. Terus beli ini ayam. bilang, anu kan kasihan Tia kalau makan itu tempe terus katanya gitu. Biar semangat dia puasanya katanya kayak gitu. Masya Allah. Jadi tetap ongkos kirimnya dikasih. Iya. Nah, kembali juga ke kita ya. Bagus itu. Iya. Iya, tentunya emak-emak di luar sana sama juga sih Mbak Hendras. Banyak juga yang terjadi hal yang sama seperti Mbak Hendras. Nah, untuk bisa survive dari keterpurukan ekonomi sendiri, hal-hal yang memang harus dipercaya atau diyakini dalam hati itu apa sih Mbak Hendras? Buat ini ya, buat emak-emak Iya, yang sama seperti saya di luar banyak, sana ya. Tentunya banyak sekali. Ini sih, Mak, kayaknya mesti sabar aja kita, tapi tetap semangat gitu kan. Tetap semangat. Terus mikirnya tuh gini, kayak saya tuh udah 12 tahun yang diharap tuh kan suami ya kan. Penghasilan suami gitu. Terus tiba-tiba sekarang stop sama sekali gitu. Kayaknya sekarang tuh waktunya kita buat bantu dia gitu kan. Mungkin Allah kasih kesempatan dia untuk istirahat. Dia 12 tahun kan nyariin kita lah, kita loh baru berapa bulan gitu kan. Gitu kayaknya kita harus berdaya buat membantu perekonomian keluarga gitu. Selama ini memang support dari suami juga sangat ini ya Mbak, sangat pengaruh untuk Mbak sendiri untuk bangkit gitu ya. Iya, karena kan dia juga merasa ya Allah aku loh dibantu gitu juga kan. Jadi kayaknya sama-sama saling oh iya ini kita harus bangkit sama-sama gitu biar tetap bisa terus berjalan gitu, bisa terus hidup gitu. Iya, kalau kita lihat kan karena pandemi ini kita tahu banyak sekali berita-berita yang katanya angka perceraian itu makin tinggi setelah pandemi. Justru kalau di sini saya melihat Mbak Hendras bagaimana suami istri itu bekerja sama ya, saling dukung, saling topang gitu ya. Salah satunya Saya jualan jamu gitu. jual Ya. jamunya, dia kurirnya. Oh, gitu. Ya betul dan ngirit juga jadinya nggak ngasih ke orang kan, ngasih ke suami sendiri, kembali juga ke dapur kita ya. Iya, Masya betul. Allah. Iya Mbak, untuk harapan Mbak Hendra sendiri ke depannya seperti apa sih usaha jamu ini? Apakah cuma ya kalau tadi dikatakan Mbak baru jualnya sesama teman, ada harapan oh nanti suatu saat aku harus memasarkan ini kemana seperti itu? Iya, ada Mak. Saya punya harapan semoga ini tuh bisa maju, banyak konsumennya, banyak resellernya, bisa kerjakan orang. Amin. Terus punya petani binaan ya kan. Keren ya Mak. Kalau Keren bisa banget, iya. Visioner ada ini. petani binaan yang nanam jahenya, yang nanam kunyitnya gitu kan. Pengennya kayak gitu. Banyak reseller jadi bisa membantu ibu-ibu yang lain gitu. Gitu. Jadi untuk jualan jamu sendiri apakah akan menjadi pilihan untuk pekerjaan selanjutnya Mbak? Atau mungkin nanti kayaknya kalau udah nggak pandemi enggak deh, suami udah kerja gitu. Harapannya tuh sih ini tetap jalan ya kan, tapi udah
saya tinggal ngawasin gitu. Oh, jadi bosnya. Ya. Harapan Tapi tetap akan jualan jamu nih ya, ya. insya berarti. Allah sih. Dan Baik. semoga suami juga dapat kerjaan yang lain. Iya iya. Nggak apa-apa juga sih. Yang penting besar. Iya kan? Nah, Amin. kalau misalkan udah besar kan nggak apa-apa juga Amin. berdua Iya, sama-sama betul. mengelola jamu gitu. Nah, untuk ibu-ibu di luar sana, emak-emak di luar sana yang mungkin hari ini senasib dengan Mbak Hendras gitu ya. Artinya sangat terdampak secara ekonomi gitu. Apa pesan buat ibu-ibu dan emak-emak di luar sana? Ya buat emak-emak yang sama kayak saya, ya kayak saya bilang tadi sih Mbak, yang kita harus tetap sabar, tapi juga harus tetap berusaha gitu. Tetap berdoa gitu kan. Terus cicak aja tuh diam-diam merayap gitu kan, nggak diam-diam aja. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kalau kita diam-diam aja pasrah dengan keadaan, ya nanti kita mati kelaparan. Gitu. Tetap harus ikhtiar. Tetap harus ikhtiar. Sesulit apapun ekonomi. Betul. Dan alhamdulillah dapatkan peluangnya. Iya, Iya. insya Allah nanti ada aja. Pasti ada hikmahnya, walaupun mungkin dalam kondisi sulit, ternyata peluang untuk jualan jamu cukup bagus ya responnya, karena orang berduyun-duyun beli Iya. jahe, kunyit dan sebagainya ya. Nah ini apa aja nih Mbak Hendras? Jadi ada jahe, kunyit, madu ya. Iya. Sebenarnya saya tuh cuman satu ini produknya gitu. Cuman ada permintaan-permintaan. Request dari konsumen. Minta dibuatin ini, minta dibuatin manjakani. Jadi saya browsing lagi. Oh, jadi ilmunya browsing nih ya. Tapi untuk takarannya betul-betul sekarang udah tahu ya. Ya, kalau berapa? sekarang udah ini segini. Kalau dulu sih bener-bener yang coba lagi, ini dirasa gimana ya rasanya gitu. Jadi setiap buat yang mana yang paling oke gitu. Kalau sekarang udah ini ya. Tapi ini untuk perizinan kemungkinan mungkin akan diurus Iya. selanjutnya ya. Tapi tetap mau pakai perizinan ya pastinya. Insya Allah. Iya, BP POM macam-macam ya. Oke. Berarti hanya browsing ya nih, Mak. Browsing aja bisa menghasilkan ya. Kita googling, kadang YouTubean juga ya cara membuat apa gitu ya. Akhirnya bisa untuk dipasarkan dan itu peluang, ternyata peluang bisnis. Nah, terakhir ya Mbak Hendras, ada nggak sih Mbak Hendras, mudah-mudahan nanti ada apa ya, harapan dari pemerintah seperti apa sih untuk UMKM ya? Ini ngomong-ngomong udah jadi binaan UMKM-nya Disperindak. belum. Oh belum. Ya siapa tahu nanti bisa ini ya. Amin. Harapannya gimana Mbak? Iya, Pemerintah. pengennya itu bisa ikut kalau umpamanya pemerintah bisa adakan gitu ya. Gimana ada pelatihan pemasaran gitu, dibantu pemasarannya. Yang paling saya kesulitan itu kan sebenarnya pemasaran gitu, gimana pemasarannya gitu. Kalau yang izin-izin itu saya sudah pernah ikut ada Oh, itu gitu. Udah pernah ikut webinarnya gitu. Tinggal tindak lanjutnya aja. Iya, benar. Jadi ada pelatihan ya. Oh ya, dan dibantu pemasarannya gitu loh. Atau siapa tahu sekalian modal kerjanya juga. Nah itu semangat. Kayaknya ini semuanya suka ini. Iya, artinya ada modal juga yang memang untuk mendukung UMKM ya. Betul. Ya mudah-mudahan pemerintah dengar gitu ya. Amin. Dan produksi jamunya tetap berlanjut, Amin. omsetnya gede, Amin. Ya dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin, ya Artinya Allah. bisa mempekerjakan banyak orang ya. Amin, Betul. amin. Ya. Itu saja perbincangan kita hari ini ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi emak-emak di luar sana yang mungkin saat ini kondisinya terpuruk ya. Nah, artinya banyak sekali yang bisa kita perbuat walaupun mungkin di tengah pandemi, pasti ada hikmahnya. Terbukti bahwa ternyata jamu menjadi peluang untuk bisnis saat ini seperti itu. Jadi keberuntungan itu tidak terjadi begitu saja, tapi keberuntungan itu adalah terjadi ketika kita sudah bertemunya persiapan dan peluang. Itu saja dari Mak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.